Assalamualaikum kawan-kawan. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali untuk menyajikan pembahasan soal grammar campuran yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris. Langsung saja kawan-kawan, kita simak soal yang pertama. Kawan-kawan, apabila Anda menemui soal grammar terutama kaitannya dengan tenses, ya, ini adalah soal-soal tenses. Kawan-kawan tentukan dulu kalimatnya ini kalimat majemuk atau kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu berarti hanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan saja. Berarti ada satu subjek, ada satu predikat, ada satu objek, ada satu keterangan. Biasanya seperti itu. Kalau yang namanya kalimat majemuk itu adalah ada subjek, predikat, objek, keterangan, ada conjunction-nya. Terus di sini subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau kalimatnya lengkap. Jadi kalimat majemuk itu mengandung conjunction. Kalau kalimat tunggal, kalimatnya hanya terdiri dari pola seperti ini saja. Kalau kalimatnya majemuk ada conjunction. Kita cek kalimat ini kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Nah, di sini ada kata before. Berarti di sini adalah conjunction. Kalau sudah kita temukan conjunction, kita lihat ini adalah subjek, ini adalah predikatnya. Nah, soal ini predikatnya kan yang ada adalah predikat yang letaknya setelah before. Sementara itu di kalimat conjunction kan tadi katanya ada ini. Nah, berarti di sini kan ada subjek, ada predikat. Saya tulis cuma subjek predikat, objek keterangannya tidak ditulis, nggak apa-apa. Nah, kawan-kawan, kita lihat di soal yang dimunculkan itu adalah predikat yang letaknya setelah conjunction. Berarti kan yang ini kita hakimi. Ini verb berapa? Ini adalah verb 2. Nah, kalau di sininya verb 2, kita pahami ini adalah lampau. Kalau ini lampau, kita lihat terjemahannya. Saya di sini nanti artinya kan menyelesaikan ya. Saya telah menyelesaikan PR sebelum dia telepon. Dia meneleponnya saja pada masa lampau. Berarti menyelesaikannya juga ada di masa lampau. Berarti di sini juga harus kita cari yang lampau. Diulangi lagi ya. Kalau meneleponnya saja pada masa lampau, berarti di sini menyelesaikannya juga pada masa lampau. Kita lihat terjemahnya. Saya telah menyelesaikan PR saya sebelum dia telepon. Berarti mengerjakan PR-nya di sini tentunya juga pada masa lampau. Berarti jawaban yang present salah karena ada are. Jawaban yang present salah karena ini have. Ini nggak boleh dipakai kawan-kawan. Nah, kalau nanti diterjemahkan dari sisi terjemahannya, kalau ada had diikuti verb 3, ini artinya adalah telah. Kalau ada to be diikuti verb 3, ini berarti pasif. Berarti nerjemahkannya adalah di titik-titik. Kita terjemahkan, saya telah menyelesaikan atau saya diselesaikan. Tidak nyambung jawaban B, maka jawaban B adalah jawaban yang salah, maka jawaban yang benar adalah yang A. Begitu kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan itu tadi dari sisi penalaran konsep. Tapi kalau digunakan cara cepatnya atau cara jitunya adalah demikian kawan-kawan. Kita lihat di soal ini menggunakan conjunction before. Dan kita sudah dikasih kata kerjanya di sini adalah lampau, berarti dia verb 2. Kalau sudah ada seperti ini kawan-kawan, berarti nanti di sini diisi apa? Kita lihat saja. Kawan-kawan, kita lihat yang saya lingkari warna hijau ini nanti, yaitu ini dalam alfabet dalam alfabet huruf keberapa? Dia adalah huruf kedua. Berarti setiap setelah
before yang dimulai dengan huruf B itu huruf alfabet yang kedua, berarti selalu diikuti peristiwa yang kedua. Coba kita lihat, duluan mana menyelesaikan sama menelpon? Kan duluan menelpon, duluan menyelesaikan. Berarti nanti di sini harus diisi pakai head verb 3. Head verb 3 itu adalah peristiwa yang pertama. Kalau digambar dalam perjalanan waktu, ini adalah masa lampau, ini adalah masa sekarang, present. Mulai dari sini adalah masa lampau sampai garis vertikal ini, dibatasi ini. Nah, kawan-kawan, bila ada dua peristiwa di masa lampau, dua-duanya terjadi di masa lampau, peristiwa yang pertama, kawan-kawan, harus ditulis pakai head verb 3. Peristiwa yang kedua, kawan-kawan, harus ditulis pakai verb 2. Ini adalah peristiwa 1, ini adalah peristiwa yang kedua. Saya beri analogi yang lain. Misalkan seorang ibu melahirkan anak. Anaknya yang pertama namanya adalah Agus. Berarti sang ibu melahirkan Agus. Anak yang kedua adalah namanya Susi. Ibu juga melahirkan Susi. Nah, logikanya Agus ini kan anak pertama. Berarti kalau ditulis nanti ibu telah melahirkan Agus sebelum ibu melahirkan Susi. Berarti Agus itu bisa disebut verb 3. Susi adalah verb 2. Karena dia urutan nomor 2. Seandainya ada anak yang ketiga, ya tetap ditulisnya pakai verb 2. Anak keempat tetap verb 2. Pokoknya anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah selalu ditulis pakai verb 2. Demikian juga mengerjakan PR, ini kan selesai mengerjakan PR, itu kan peristiwa 1. Sebelum dia menelpon itu adalah peristiwa yang kedua. Berarti sudah tepat kalau jawabannya pakai head verb 3. Demikian kawan-kawan ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Kawan-kawan, di sini kita tanya lagi kalimatnya tunggal atau majemuk. Kita lihat di dalam soal ini ada enggak conjunction? Nah, di sini conjunction. Berarti di sini ada kata after. Setelah after ditanyakan, titik-titik ini ditanyakan kan? Berarti kita lihat aja. Ternyata dia predikat di kalimat sebelumnya, subjek predikatnya menggunakan verb 2. Ini verb 2 kawan-kawan. Karena tidak ada huruf S-nya. Berarti kalau tidak ada huruf S-nya, ini verb 2. Kalau ada S-nya, ini verb 1 kawan-kawan ya. Kalau di sini adalah verb 2, kawan-kawan, dia membiarkan anak perempuannya bermain di tanah setelah dia, sang ibu tentunya, memandikan anak kecil itu. Berarti dia adalah anaknya. Nah, duluan mana membiarkan sama memandikan? Tentu duluan memandikan. Berarti setelah memandikan anaknya, dia membiarkan anaknya bermain di tanah. Berarti di sini adalah ditulisnya pakai head verb 3. Maka jawabannya adalah yang C. Itu kalau dari sisi konsep. Kalau dari cara jitu kita lihat after. Oke, huruf ini huruf A. Huruf A itu huruf pertama dalam alfabet. Huruf pertama berarti menandakan setelah after harus diikuti head verb 3. Begitu saja. Berarti sebelumnya di sini adalah verb 2. Gitu saja kawan-kawan cara melihatnya. Berarti soal ini cukup dilihat kata afternya ini saja. Oh, ada after huruf A. A itu huruf pertama. Pertama itu harus pakai head verb 3. Maka jawabannya adalah yang C. Hanya begitu saja kawan-kawan. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, soal campuran yang lainnya, kawan-kawan dipersilahkan untuk subscribe channel ini. Silakan kalau ada komen, dan jangan lupa di-share ke kawan-kawan yang lainnya biar lebih bermanfaat. Baik kawan-kawan, kita lihat soal yang berikutnya. Nah, lagi-lagi soal ini kita cek kalimat ini majemuk atau tunggal. Artinya kalau nanti tunggal itu hanya satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan. Kalau majemuk itu nanti ada dua subjek, dua predikat,
objek, keterangan. Ini satu, ini satu. Nah, perhatikan kawan-kawan, di soal ini ada kata and. Nah, and ini conjunction. Tetapi ini bukan conjunction menghubungkan kalimat, tetapi ini hanya menghubungkan objek dan objek. Berarti ini jangan dianggap sebagai kalimat majemuk. Berarti ini kalimat tunggal. Kawan-kawan, dalam kalimat tunggal itu ada subjek, ada predikat. Kita kasih O misalnya. Predikat itu bisa berupa model, ya, model plus verb one atau be. Model itu contohnya will, can, may, must. Tidak saya tulis. Ada namanya juga predikat itu berupa to be. Ya, to be itu adalah contohnya is, am, are, was, were, has been, have been, had been. Predikat itu ada yang berupa verb. Verb 1, verb 2, verb 3. Ya, saya ulangi lagi. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, di soal ini kawan-kawan kita lihat. Kalimat ini kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalau enggak memerlukan model verb 1, ya memerlukan to be saja, ya memerlukan kata kerja. Kata kerjanya bisa yang ini. Soal ini nggak mungkin karena ini adalah verb ing. Soal ini nggak mungkin, jawaban B nggak mungkin karena ini adalah indikasi kalimat majemuk. Kalimat ini nggak bisa disebut sebagai jawaban. Jawaban B nggak bisa dipakai sebagai jawaban. Berarti jawaban B salah. Nah, urusannya jawabannya C atau D. Kawan-kawan semuanya, kita tahu bahwa yang namanya C ini adalah verb 1 yang ditambahkan S, yang D ini adalah verb 1 yang tidak ada huruf S-nya. Jawabannya C atau D. Kita lihat. Ini kan subjek. Subjeknya ini jamak atau tunggal. Oh, ternyata ada huruf S, berarti huruf jamak. Ini subjek jamak maksud saya. Kalau subjeknya jamak itu harus diikutinya, maaf, bila diikuti verb 1, ya verb 1-nya jangan dikasih huruf S. Maka jangan pakai jawaban yang C. Jawaban C juga salah. Maka yang benar adalah yang D. Hanya begitu kawan-kawan caranya bila kita menemukan pola kalimat tunggal. Ya, pola kalimat tunggal itu hanya bisa berisi model verb 1, ada to be, atau verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1-nya pun masih harus dibagi verb 1 pakai S atau verb 1 tanpa S. Nah, di situ wilayah pembahasan untuk soal yang seperti ini. Untuk soal yang terakhir, kawan-kawan, kita lihat pada materi ini soal terakhirnya adalah ini. Ada kalimat, perhatikan kalimatnya ini kalimatnya tunggal atau majemuk. Lagi-lagi kita lihat, oh ini adalah kalimatnya kalimat tunggal. Langsung cara jitunya saja. Bila ada kata by the end of. Nah, ini dia. Kalau ada kata by the end of, by the next, bla bla bla, by the time. Misalnya, ini semuanya kawan-kawan diterjemahkan menjelang. Yang namanya menjelang itu kan berarti belum dilakukan. Berarti di masa depan. Berarti jawabannya harus mengandung will. Ini menjadi catatan. Maka jawaban yang tidak ada will-nya salah. Berarti jawaban A salah, jawaban B salah. Oke. Nah, kawan-kawan, di sini kita ada kata kunci berikutnya. Ada kata selama 12 tahun. Kalau yang namanya for diikuti durasi, kawan-kawan, ini kawan-kawan harus menjawabnya ada unsur perfect. Ya, perfect itu kalau enggak has, ya have, ya had, yang diikuti verb 3 atau been. Nah, ini terserah nanti isinya tergantung konteksnya. Jawabannya harus ada unsur ini, kawan-kawan. Berarti dilihat dari jawaban D saja tidak memenuhi syarat. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, kalau will digabung dengan ini,
Nah, will digabung dengan kata-kata has, have, had, maka kawan-kawan ini nggak boleh dipakai kawan-kawan. Karena yang namanya setelah model nggak boleh ada bentuk tambahan. Harus bentuk yang asli. Ini nggak boleh dipakai. Demikian juga ini nggak asli ini. Aslinya kan ini. Berarti jawabannya adalah will have, verb 3 atau will have been. Intinya harus memenuhi ini. Salah satunya. Berarti jawabannya kan ini, will have been. Nah, ini isinya bisa berubah-ubah tergantung konteksnya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Berarti kalau ada kata-kata seperti ini kita tahu. Kalau ada ini kawan-kawan harus diterjemahkan menjelang. Menjelang itu ada unsur will-nya. Terus di sini ada kata keterangan waktu lagi, berarti kita harus tahu konsep ini. Kalau ada for diikuti durasi, isinya harus pakai yang has, have, had ditambah verb 3 atau been. Oke, kita lihat soal yang terakhir dari slide ini. Nah, di sini ada kata kuncinya by the time. Nah, ini dia by the time. Ya, ya sudah, berarti langsung saja cari jawaban yang ada will-nya. Ini salah. Maka jawabannya juga harus mengandung has, have, had. Jadi will have verb 3. Maka pakai yang ini kawan-kawan. Itu kawan-kawan jawaban dari soal yang terakhir. Maka jawaban A salah, jawaban B salah, yang benar adalah yang D. Demikian dari kami, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.